Shalom, perkenalkan, nama saya Jeffrey Tulak, SPDK, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen di SMA Negeri 2, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sekaligus mahasiswa PPG batch pertama tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 152040404679. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Tarakan. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kalau kita masih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh dipertemukan dalam pelajaran kita hari ini. Ya, Bapak akan mengabsen dulu. Jesslyn, Putri, Queen, Rina, Susan. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, saya undang teman-teman untuk bantu berdiri. Kita angkat yang bersyukur, kecewa dari Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharamu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami boleh berkumpul di ruangan ini untuk pembelajaran agama. Engkau beri akal pikiran bagi kami untuk kami mendengarkan apa yang guru kami ajarkan. Engkau juga memberkati guru kami yang akan mengajar kami, biarlah kiranya dia bisa mengajar kami dengan baik, seturut dan sesuai kehendak. Tuhan Yesus, inilah doa anakmu di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, materi pelajaran kita hari ini yaitu berbicara mengenai hedonisme versus keugaharian. Hedonisme versus keugaharian. Bacaan Alkitabnya dari kitab Injil Matius 6 ayat 19 sampai 34, Amsal 21 ayat 17 dan Yesaya 5 ayat 11 sampai 13. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, menyimpulkan dengan kalimat sendiri perbedaan tentang gaya hidup hedonisme dengan keugaharian. Tujuan yang kedua, mengemukakan pendapat tentang perubahan perilaku dari sikap hedonistik menjadi ugahari. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mendaftarkan sedikitnya 3 sikap hedonistik dan 3 sikap keugaharian. Lalu tujuan pembelajaran yang keempat atau yang terakhir yaitu mengusulkan
model gaya hidup ugahari keluarga di tengah tantangan kekinian. Ya, jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, kita akan membuka bahan Alkitab atau bacaan Alkitabnya dari kitab Injil Matius pasal 6. Silahkan dibuka. Ayat 19 sampai 34. Itu bacaan yang pertama. Sudah dapat? Ya, Pak. Oke, mari kita membaca bersama-sama Matius 6 ayat 19 sampai 34. Kita mulai hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan seruling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Oke, baik, Bapak akan membagi kalian dalam kelompok, ya. Akan dibagi dalam 3 kelompok, ya. Di sini kelompok 1 4 orang, lalu kelompok 2 4 orang, dan kelompok 3 3 orang, ya. Oke. Jadi nanti ada pertanyaan yang akan kalian diskusikan dalam lembar kerja peserta didik, ya. Ya, ini Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik di masing-masing kelompok. Silakan nanti tulis namanya, ya. Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok akan menjawab pertanyaan yang berbeda. Kelompok 1, ya, itu akan menjawab sesuai dengan lembar kerja peserta didik. Apa yang dimaksud dengan hedonisme, ya? Apa ciri-ciri hedonisme? Apa dampak negatif dari hedonisme? Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan dilihat di lembar kerja. Apa yang dimaksud dengan keugaharian? Apa ciri-ciri keugaharian dan apa manfaat keugaharian? Dan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan tentang 3 contoh sikap hedonisme dan 3 contoh sikap keugaharian, ya. Jadi silakan langsung dijawab di lembar kerja yang telah Bapak siapkan. Oke, baik, sudah selesai diskusinya. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya, dan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Shalom dan selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dan yang pertama apa yang dimaksud dengan hedonisme? Hedonisme adalah orang yang berpikir di dunia hanya hidup sekali, jadi hanya bersenang-senang. Pertanyaan kedua, apa ciri-ciri hedonisme? Ciri-ciri hedonisme adalah hidup yang berlebihan, memiliki sifat sombong. Dan yang ketiga, apa dampak negatif dari hedonisme?
Dampak negatifnya adalah kurang bertanggung jawab, depresi, egois, cenderung pemalas, dan memiliki tujuan hidup yang tidak jelas. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Shalom dan selamat pagi. Oke, silakan duduk kembali. Langsung kelompok 2. Kami akan bacakan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan keugaharian? Keugaharian adalah cara hidup seseorang yang sederhana, tidak berlebihan, berkecukupan, dan orang yang tidak menjadikan kekayaan sebagai pedoman hidup. Yang kedua, apa ciri-ciri keugaharian? Ciri-cirinya sederhana, selalu rendah hati, tidak sombong, selalu berbagi, punya relasi yang baik, dan saling menolong. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat keugaharian? Yaitu yang pertama, menunjukkan sikap hidup baru, tidak mengikuti arus perkembangan zaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, mengendalikan diri, mengontrol keinginan hasrat secara berlebihan sehingga tidak mudah tergoda hal-hal materi. Yang ketiga, memiliki ketenangan batin, hidup bermakna atau bermakna. Baik, sekian hasil dari diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah dari kata kami dan terima kasih. Salam. Silakan duduk. Lanjut, kelompok 3 langsung berdiri diambil kamera. Dan selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai contoh sikap hedonisme dan keugaharian. Pertama, contoh sikap hedonisme. Pertama, egois karena lebih mementingkan kepentingan pribadi. 2, sombong karena merasa lebih dari yang lain. 3, boros karena suka hidup dalam kemewahan. Kedua, contoh sikap keugaharian. Yang pertama, hidup dalam kesederhanaan. Kedua, fokus hanya pada kebutuhan bukan keinginan. Yang ketiga, selalu berbagi dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan shalom. Silakan duduk. Ya baik, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme itu adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Sedangkan keugaharian adalah kesederhanaan atau kesahajaan. Nah, hedonisme ya itu adalah paham yang utamakan akan kesenangan dan kenikmatan duniawi sebagai tujuan hidupnya. Dan ciri-ciri hedonisme yaitu mengutamakan kepuasan instan, konsumerisme berlebihan, mengejar popularitas, dan kurang peduli terhadap orang lain. Ya, ini biasanya menjadi ciri-ciri orang yang hedonisme. Ya. Lalu dampak negatif dari hedonisme yaitu adanya kecemasan, depresi, hubungan sosial yang buruk, masalah finansial atau ini terkait dengan utang, dan kehilangan makna hidup. Nah, di sini kita akan membaca dan menganalisis cerita tentang Andrew dan Ethel. Ya, mungkin boleh satu orang bacakan untuk kita. Siapa yang bisa baca? Gerson mungkin boleh bacakan untuk kita. Andrew dan Peter telah menjalin persahabatan sejak sekolah dasar. Mereka bersekolah di SD yang sama, SMP pun sama. Sejak SD setiap akan berangkat sekolah, Andrew selalu menjemput Peter dengan mobil orang tuanya. Maklum, orang tua Andrew adalah direktur di sebuah perusahaan kontraktor besar. Rumahnya pun berada di komplek perumahan mewah. Sedangkan Peter tinggal di perumahan sederhana di TP 21. Ayah Peter telah meninggal sejak dia masih di taman kanak-kanak TK. Ibunya yang berjuang keras menghidupi Peter dan kakak perempuannya. Tidak jarang Peter pun ikut membantu ibunya berjualan pisang goreng, produk rumahan, di samping pekerjaan yang dulu cuci, pakaian keluarga yang membutuhkan tenaganya. Dari ibunya lah Peter berkenalan dengan Andrew, karena ketika ada kegiatan pemahaman Alkitab di gereja, ibu Peter berkenalan dengan ibu Andrew sehingga ibu Peter sering datang
sebagai anak-anak Tuhan, ya, tentu Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup dalam kesederhanaan, bukan hidup di dalam pesta pora. Nah, ini ada 3 pertanyaan, ya. Yang pertama, kita akan merefleksikan tentang bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai keugaharian dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, apa bahaya mencintai uang dan harta benda. Lalu yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip keugaharian menurut ajaran iman Kristen dan perbedaannya dengan hedonisme. Baik, untuk pertanyaan pertama, ya, kira-kira ada yang bisa menjawab bagaimana merefleksikan tentang menerapkan nilai-nilai keugaharian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan Putri. Mengurangi membeli barang yang tidak perlu, hidup sederhana dan tidak memakai barang mewah atau tidak memamerkannya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 2, apa bahaya mencintai uang atau harta benda? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan, Gilbert. Bahaya dari mencinta uang atau benda itu bisa menjadi tidak bisa lepas, Pak. Seperti kecanduan, Pak. Yang 2. Jadi kalau kita punya uang terus, kita kayak beli terus, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan nomor 3, menjelaskan prinsip-prinsip keugaharian menurut ajaran iman Kristen dan perbedaannya dengan hedonisme. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Rina. Dan hidup berfoya-foya, berjalan tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk semua yang menjawab. Ya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kalian yang sudah menjawab tadi. Jadi hedonisme dan keugaharian sekali lagi 2 hal yang bertolak belakang. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut atau diminta untuk bagaimana supaya kita hidup di dalam keugaharian. Sekalipun kita mungkin adalah orang yang berada atau memiliki harta, uang yang banyak, tapi bukan berarti dengan apa yang kita miliki itu kita harus hidup hedonis. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan ada syukur bagimu. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati apa yang kami pelajari pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang kami pelajari ini dapat jadi hikmah bagi kami ke depannya Tuhan. Kau berkati guru kami yang telah mengajar kami Tuhan. Kau berkatilah, berilah kelimpahan dan kemuliaan Tuhan. Ini doa anak Tuhan, kami sudah bersyukur dan kami menutup doa ini Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, Bapak ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini.
Ya, mudah-mudahan proses pembelajaran ini boleh bermanfaat ya ke depannya, dan ini menjadi dokumentasi atau hal yang ya mungkin nanti akan bisa berharga di beberapa waktu ke depan ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus berkati.